Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang masalah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jadi barang siapa yang menjalankan sholat dengan baik, dengan sempurna, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat padahal dia agamanya Islam, maka dia telah merobohkan agama, telah merusak agama. Jadi saudara sekalian, ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, maka pada saat itulah kita sudah berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang Islam yang mengaku agamanya Islam, tapi ketika orang sedang melaksanakan sholat, tibanya waktu sholat, jangankan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, sholat Jumat saja yang hanya seminggu satu kali, ketika orang sedang sholat, panggilan azan berkumandang, sampai khutbah dimulai, sampai selesai khutbah melaksanakan sholat, mereka melaksanakan jual beli. Padahal ketika orang sedang sholat Jumat, kemudian mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, mereka jual beli, maka itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila telah datang panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, pas'au, maka bersegeralah, tinggalkan jual. Pas'au ila zikrillahi wa zarul bai', tinggalkan jual beli, kemudian datanglah ke masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu dikerjakan bagi orang-orang yang tahu tentang masalah pentingnya perintah untuk melaksanakan sholat. Saudara sekalian, kalau orang sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya sempurna, maka sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Pertanyaannya, tapi kenapa orang banyak
yang melaksanakan sholat setiap waktu dia sholat, tapi tidak dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dia sholatnya rajin, korupsinya tambah rajin. Sholatnya rajin, maksiatnya tambah rajin. Yang salah bukan sholatnya, tapi orangnya. Dia melaksanakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia melaksanakan sholat tapi tidak sebenar-benarnya sholat. Kalau dia sholat dengan baik, sholat dengan sempurna, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keyakinan seakan-akan Allah ada di hadapannya. Ketika keluar dari sholat, ia pun yakin dan sadar bahwa ada zat yang selalu memonitor setiap geraknya, setiap langkahnya, sehingga ketika dia akan melaksanakan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berani dia kerjakan. Kenapa? Tidak ada yang melihat, tapi dia tahu dan sadar bahwa ada zat yang maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin sekalian, intinya kalau kita melaksanakan ibadah sholat dengan baik, dengan sempurna, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang merusak tabiat sebagai manusia. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, insya Allah sholat kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang. Karena ada satu kisah ketika di yaumil kiamah, ada orang yang datang tergopoh-gopoh ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata, ya Allah, selama saya hidup di dunia tidak pernah sekalipun saya meninggalkan sholat. Oleh sebab itu aku memohon kepadamu, mana bukti, mana janjimu, mana pahala ibadah sholatku yang akan kau berikan kepada aku. Apa katanya? Dalam riwayat ini melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, lufat kama yulafu saubul khalqu fayudrabu biha wajhu. Allah lipat ibadah sholatnya, Allah lemparkan ke muka orang tersebut, pertanda sholatnya itu ditolak, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru dengan sholat bukan menjauhkan kita kepada Allah, tapi dengan sholat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit tentang masalah sholat ini dapat menggugah hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.